Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asih, asuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh pemirsa, para pecinta channel Padepokan Kalijogo, dan khususnya para subscriber Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Di sini kami dari keluarga besar Padepokan Kalijogo hadir pemirsa dan selalu memberikan doa yang terbaik kepada seluruh pemirsa, para penonton dimanapun berada, baik yang ada di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri, baik ada di alam nyata ataupun di alam gaib. Semoga seluruh saudara-saudaraku dimanapun berada dipanjangkan atas umurnya, diberikan umur yang manfaat, yang barokah, diberikan kesehatan secara lahir dan batin, dijauhkan dari segala fitnah, dari segala penyakit, dari segala bala, dari segala kejahatan. Semoga dilancarkan atas segala usaha dan rezekinya. Semoga diberikan kebarokahan dalam diri dan kehidupannya. Berkah selamat atas kita semuanya fit dunya wal akhirah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan atas limpahan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang kami hormati, jadi di sini kami hadir yang dimana insya Allah ingin sedikit menjawab request beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita, dari para pemirsa yang sudah meninggalkan jejak di kolom komentar, yang dimana insya Allah nanti akan diwakili oleh mungkin Mas Sis atau mungkin Mas Ipul atas pertanyaan daripada sedulur-sedulur kita, para subscriber Padepokan Kalijogo, yang dimana mudah-mudahan apa yang mungkin nanti saya sampaikan karena Allah bisa membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum kita masuk dalam proses tanya jawab atas request dari sedulur kita, subscriber kita, silakan Mas Sis untuk menyapa para pemirsa yang hadir. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam silaturahmi, khususnya untuk para subscriber yang selalu memantau channel Padepokan Kalijogo. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Ya. Baik, mungkin ini langsung saja ya, saya mewakili dari subscriber yang selalu memanteng ini ya, aktif. Ini ada sebuah pertanyaan dari Wiko Nurrohman. Dari Mas Wiko ya? Iya, dari Mas Wiko. Ini dia ini ingin bertanya mengenai spiritual ya, ya. Ini khususnya menyangkut dalam dunia spiritual. Iya, Gimana Mas pertanyaannya, Mas? Ini di sini ada beberapa, saya sebutin dulu. Iya, silakan. Yang pertama ada olah cipta. Yang kedua ada olah rasa. Yang ketiga ada olah karsa. Yang keempat ada olah daya. Yang kelima ada olah sukma. Siap. Dari kelima ini pertanyaan ini nanti dari Romo akan dijawab dan akan diudar untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, untuk langsung saja. Yang pertama ada olah cipta. Nah, yang dimaksud dengan olah cipta itu bagaimana, Mo? Siap. Ini pertanyaan dari siapa? Mas Wiko. Ya, dari Mas Wiko Nurrohman. Jadi insya Allah saya akan mengudar daripada request pertanyaan yang ada semampu saya, sepemahaman saya, karena setiap orang mungkin punya proses sudut pandang yang berbeda-beda. Ini menurut versi saya dan versi Padepokan Kalijogo. Nah itu. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan olah cipta?
olah cipta adalah sesuatu hal, karya, atau mungkin sesuatu hal yang memang bisa kita lakukan, yang kita perbuat itu dengan cipta kita, dengan pemikiran kita. Jadi dalam arti konsep olah cipta ini, konsep dalam kehidupan, bahwasanya kita sebagai manusia harus mempunyai sesuatu hal yang memang bisa mungkin membuat sesuatu hal dalam bentuk mungkin suatu wujud kegiatan atau sebuah karya. Intinya kita di sini mungkin banyak pemikiran, banyak ide-ide. Karena apa? Di dalam kehidupan kita manusia ini kan diciptakan dengan segala kesempurnaan. Tentunya dengan kita diciptakan oleh Allah, pasti kita diberikan sesuatu hal kelebihan dan kekurangan. Jadi olah cipta ini yang dimana nantinya akan bertujuan bahwasanya orang tersebut atau mungkin sang pelaku dalam mengolah cipta ini bisa memberikan sesuatu hal atau bisa melakukan sesuatu hal, entah itu sebuah karya, entah itu sebuah kegiatan dan lain sebagainya. Nah itu jadi lebih bermanfaat untuk melakukan atas segala sesuatu hal dengan pemikiran, dengan karyanya, dengan idenya dan lain sebagainya. Nah itu. Oke, lanjut langsung ke olah rasa, mah. Nah, ini beda lagi. Kalau olah cipta itu lebih dikuatkan melalui sebuah pemikiran atau ide-ide kreatif dan lain sebagainya. Nah itu. Terus kalau di sini olah rasa, ini sesuatu hal yang memang bersumber atau mungkin ada dalam mungkin suatu mungkin bahasa hati atau renungan kolbu. Karena rasa ini sesuatu hal yang memang mungkin lebih dominan. Ketika kita bisa merasakan sesuatu hal, namanya rasa. Hati ini yang akan tersentuh. Mungkin kita sedih, kita bahagia, terus kita mungkin ditakdirkan jadi orang kaya, ditakdirkan jadi orang mungkin tidak punya, kita ditakdirkan oleh Allah mungkin dengan kesempurnaan atau mungkin tidak, dan seterusnya. Jadi rasa ini lebih bahwasanya pengolahan atas hati kita, atas semuanya apa yang ada di dalam diri kita, agar kita bisa selalu untuk bersyukur. Karena kembali lagi hati ini yang bisa merasakan atas semuanya. Mungkin terkadang lidah, bibir kita bisa berucap, tapi belum tentu hati ini bisa menerima. Karena ketika hati ini rasanya bahagia, maka insya Allah itu akan berpengaruh dari ujung kaki sampai kepala, ya kan? Tetapi begitu pun sebaliknya, ketika kita merasakan ketidakbahagiaan, kadang hati ini yang merasakan dulu, kok saya kok kayak nggak bahagia, kok saya kok kayak misalkan mau sakit, kok saya mau dapat rezeki. Nah, biasanya hati ini yang mewakili daripada seluruh yang ada di dalam organ tubuh kita. Yang lain itu ngikutin. Bahkan ketika kita mungkin diam, hati ini pun belum tentu diam. Ini yang memang bisa mungkin secara tidak langsung mengkonsep atau yang mengontrol atas segala sesuatu hal, baik yang kita rasakan atau mungkin di sekitar kita. Nah itu. Oke, langsung saja dilanjut ke yang ketiga. Olah karsa. Nah, ini yang bagaimana lagi, Mas? Jadi begini, ini beda lagi, Mas. Beda lagi. Cipta sesuatu hal yang memang timbul karena pemikiran kita, karena ide-ide kita, ya kan? Nah itu. Terus rasa, karsa tadi ya, karsa tadi itu dari hati, atau mungkin yang pengaruhi atas mungkin organ tubuh kita, itu berpengaruh. Nah kalau karsa ini kan enggak, Mas, kemauan. Ya kalau kita nggak punya kemauan dalam kehidupan, contoh kita kepingin kaya, tapi nggak mau kerja, males. Kita kepingin punya ilmu begini-begini, nggak mau tirakatan, nggak mau berguru, nggak mau belajar, nggak mau bertanya. Karena kehendak ini penting. Karena kalau kita nggak mau melangkah, kita nggak punya kehendak ingin belajar dan lain sebagainya, mustahil sesuatu yang kita harapkan bisa dimiliki. Contoh,
Allah menjamin kehidupan kita, rezeki kita, dan semuanya. Tapi kalau kita nggak punya kehendak untuk melangkah, untuk melakukan, apakah mungkin kita bangun tidur langsung rezeki dapat? Kita bangun tidur langsung sakti, punya ilmu? Semuanya ada proses. Nah, kehendak ini sesuatu hal yang harus kita lakukan di dalam diri kita. Ya, mungkin kalau dalam bahasa yang lain, kalau kita tidak punya niat, ya kita nggak bisa mencapai tujuan. Nah, kehendak inilah sesuatu hal pendorong bahwasanya kita harus bergerak, bahwasanya kita harus melakukan sesuatu hal. Ibarat sebuah motor saja, itu memang sudah dimodifikasi sangat bagus. Tapi kalau tidak digendaki, kita jalan digas dan lain sebagainya, ya sampai akhir zaman ya motor ya diam saja di tempat walaupun bensinnya penuh, walaupun baru. Ini hanya sebatas contoh saja. Apalagi kita, gitu loh. Karena kita punya sesuatu hal, mungkin kaki, mungkin tangan. Memang kadang kita berpikir ya semua ini kudratullah. Kita bergerak, kita melakukan sesuatu semua atas kehendak Allah. Iya. Cuman konsepnya dalam kehidupan manusia juga dituntut untuk melakukan sesuatu dengan maksud dan tujuannya. Contoh, Allah memberikan ilmu kepada kita. Tapi kalau kita nggak mau sekolah, nggak mau belajar, kalau kita nggak mau ke pondok pesantren, kalau kita nggak mau bertanya, kalau kita nggak mau bahasanya, kita ya melangkah untuk mencari semuanya. Kalau nggak ada sesuatu hal yang kita lakukan, mustahil. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Nah iya. Karena apapun bentuknya, ya kita harus punya kehendak. Kehendak kalau kita kepingin memiliki, ya kita harus usaha. Kalau kita ingin punya, ya kita kerja. Ya karena kita harus punya kehendak. Itu loh. Sesuatu hal yang menggugah, kalau bahasanya kita punya ya semangat. Semangat ya. Nah itu, ya dorongan. Apalagi kalau kita mungkin masuk dalam konteks spiritual, nggak ada tiba-tiba sakti, nggak ada tiba-tiba bisa gini tanpa proses. Saya tidak percaya. Nah, jadi kita punya pemikiran yang bagus, ide yang bagus, hati kita itu bisa menerima, kita qanaah bisa menerima atas semuanya kepada Allah dengan rasa syukur kita. Terus kita punya kehendak atas semuanya. Karena apa? Contoh, saya punya kehendak, saya ingin ini. Tapi kok apa yang saya cari Allah tidak berikan. Karena hati kita sudah sering ditata dan belajar syukur, ya kita sabar. Terus kita, kalau saya mungkin usaha ini nggak berhasil, kita ide kreatif. Apa sih usaha lain lagi sih? Apa sih? Nah ini kalau sinkron semuanya, indah jadinya. Masuk akal nggak ini? Masuk, masuk ya. Masuk ya. Nah ini sesuatu hal yang tidak terlihat, tapi ada di dalam diri kita. Kalau nggak kita bedah, ya kita nggak ngerti lur. Tapi kalau dibedah mudah-mudahan bisa menjadi power tersendiri di dalam diri kita. Karena yang namanya daya, terus yang namanya cipta, karsa, rasa ini bisa disebut dengan tridaya, 3 kekuatan di dalam diri kita yang bisa mempengaruhi atas konsep kehidupan kita. Nah itu, ini 3 ya, antara cipta, karsa, dan rasa. Ini 3 yang tidak bisa dipisahkan. Kita lanjut ke yang keempat, olah daya. Ya, olah daya. Nah itu, daya ini yang disebut adalah sebuah kekuatan atau energi. Ini penting juga. Kalau kita nggak punya energi, nggak punya kekuatan, kita punya kehendak, kita pengen melangkah, kita punya ide. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan itu banyak. Kekuatan yang memang di dalam diri kita dan kekuatan yang mendorong kita. Kalau ini tidak bisa dilakukan atas semuanya, ya nggak jadi. Karena apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk bangun dari tidur saja, kalau kita nggak punya energi, ya kita nggak bisa bangun. Kita mau ibadah kalau kita nggak punya energi, kita mau makan saja, kalau enggak, ya nggak bisa sampai. Jadi energi ini sangat luar biasa. Ini konsep dalam kehidupan kita, gitu loh. Dan saya katakan, kenapa energi ini bisa ada di dalam diri kita ataupun dari luar? Iya, contoh, kita punya energi di dalam diri kita. Tapi ketika energi yang di luar memberikan dorongan penuh dan lain sebagainya, akan membentuk sebuah kekuatan power energi yang luar biasa. Nah itu, karena di dalam diri kita punya energi
dalam ataupun energi luar. Paham nggak ini energi dalam atau daya dalam atau luar? Paham nggak ini konsepnya? Kalau dari dalam itu kan dalam diri kita. Kalau dari luar berarti kayak sesuatu yang menunjang lah. Nah, jadi begini, kalau kekuatan energi dari luar, itu kekuatan yang kita memang bisa lakukan dengan daripada mungkin struktur organ tubuh kita. Tapi kalau kekuatan dalam, itu ada dalam batin kita. Paham? Nah itu. Karena kalau batin ini sudah mohon maaf, ini sudah bergerak dan dia punya kekuatan, orang diam saja di sini, tahu-tahu di sana bisa terjadi sesuatu tanpa dia menggerakkan organ tubuh. Kekuatan dalam. Contoh, batin kita berdoa, gitu kan? Karena terzalimi, karena tersakiti, batinnya ternyata mungkin mengucapkan sumpah seperapah tanpa melakukan sesuatu, bisa terjadi, ya kan? Nah, tapi kalau yang secara fisik luar, nah ini mungkin kita dengan mukul, dengan nyubit dan lain sebagainya, itu bisa dilihat atau bisa dirasakan secara fisik atau iya. Yang lebih hati-hati kalau kekuatan dalam ya, energi dari dalam. Nah itu paham ya? Paham. Oke, dilanjut. Ini yang pertanyaan terakhir. Olah sukma. Ini yang bagaimana lagi nih, Mas? Ya. Nah, ini yang disebut dengan olah sukma ini secara tidak langsung apa tadi yang dipertanyakan mungkin Mas Ipul, itu memang salah satu pengontrol, penyeimbang emosional dan jiwa kita. Itu loh. Karena secara tidak langsung sukma ini sesuatu hal yang ada di dalam diri kita, yang dimana memang secara mungkin garis besar itu membawa sesuatu hal atas diri kita. Contoh mungkin sebuah emosi atau sebuah kemauan dan lain sebagainya. Jadi olah sukma ini adalah sesuatu hal yang bisa penyelaras daripada emosional kita, nafsu kita, kemauan kita dan lain sebagainya. Nah itu, karena kalau bahasanya ya sukma ini kan badan halus kita, kalau raga ini kan badan kasar kita. Nah itu, kalau badan kasar mungkin secara tidak langsung bisa kita sentuh, tapi kalau namanya badan sukma atau badan halus kita secara tidak langsung, ini ya dibalik daripada mungkin badan nyata ini, dan ini bisa mewakili atas semuanya, dan terutama di sini adalah sukma kita. Contoh ketika kita melakukan proses-proses tirakatan dan lain sebagainya, cenderung orang lebih mengatakan wah itu sukmanya keluar, oh itu merogoh sukma dan lain sebagainya. Itu kalau nggak bisa kita mengontrol emosi kita, nafsu kita, ya malah sukma itu akan bandel di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau ini posisinya secara mungkin daya, terus cipta, rasa, karsa, dan sukma, ini sudah kita pahami konsepnya, kita insya Allah akan peka dengan diri kita, dengan semuanya. Kita bisa mengontrol diri kita, bisa lebih sabar, bisa lebih bersyukur, bisa lebih menerima. Kita banyak ide-ide, kita nggak gampang menyerah. Ibarat kita punya kekuatan, kita punya power di dalam diri dan lain sebagainya, insya Allah luar dalam kita punya sesuatu. Ya ini sedikit apa yang bisa saya wedar daripada request pertanyaan sedulur, saya jawab. Kalaupun mungkin jawaban saya kurang memuaskan, banyak kekurangan kesalahan, yang mohon maaf, karena di sini saya juga pribadi masih belajar. Ini ada santri-santri, ada Mas Sis, ada Mas Ipul, ada kameramen Bang Udin, dan semuanya kita di sini di Padepokan Kalijogo sifatnya kita semuanya belajar. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Sama-sama kita belajar. Kita selalu munajah mohon kepada Allah semoga kita diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah fid dunya wal akhirah. Oke, ini untuk pertanyaan dari Mas Wiko ya, sudah terjawab semua, dan kalau menurut saya ini Gimana? sungguh sangat menyentuh lah
kena semua di dalam diri kita. Mungkin dari Mas Ipul ada penambahan apa ada pertanyaan lagi? Cukup. Cukup. Oh iya. Gitu. Ya mungkin itu Mas Wiko, semoga pertanyaannya terjawab dengan puas lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin seperti itu aja mau. Ya oke. Pertanyaannya. Terima kasih untuk Mas Sis ini sebagai jembatan ya, penyambung request daripada sedulur ataupun subscriber Padepokan Kalijogo. Kembali lagi apa yang saya sampaikan di sini pastinya mungkin nanti ada yang berbeda secara sudut pandang dan semuanya. Ya saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Ini saya jawab sebatas untuk menggugurkan kewajiban saya kepada saudara saya yaitu Mas Wiko Nur Rahman. Kalau pertanyaan sudah tersampaikan, jawaban kurang memuaskan, monggo silakan mungkin cari lagi pertanyaan atau mungkin jawaban yang lebih atas semuanya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya kepada seluruh para pemirsa dan kepada Mas Wiko saya mohon maaf lahir dan batin, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Siji wadah ojo nganti pecah tur ojo ibadah, kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Akhirul kalam astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.